Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Putra Panggabean. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, inilah adalah pertemuan kita yang ke-6 ya, Pak ya. Setelah pertemuan kelima pada minggu-minggu sebelumnya. Bagaimana kita, Pak Putra, pada saat ini? Bagi waktu semaksimal mungkin hingga bisa menjalankan pekerjaan dan juga perkuliahan yang pada saat ini, Pak. Kalau kira saya, Pak, puji Tuhan baik, dengan senang hati dan mengapresiasi apa yang Bapak sampaikan, bahwa pembagian waktu antara pekerjaan dan kuliah memang sangat repot, Pak. Namun di dalamnya ada makna tersendiri. Artinya pembagian waktu sangatlah menentukan tujuan dan mekanisme yang akan saya dapatkan, itu Pak. Artinya semua berjalan dengan maksimal tanpa mengurangi kinerja. Wah, mantap sekali Pak Putra Panggabean. Saya selaku dosen turut serta bahagia tentunya merasakan apa yang telah dirasakan oleh kamu selaku mahasiswa. Ya Pak, puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat-sehat, apalagi melakukan segala tugas itu. Apalagi setelah melakukan itu dan tanggung jawab itu sangat penting, Pak. Betul. Oh ya, hari ini adalah pertemuan ke-6 mata kuliah manajemen risiko, tentu dengan topik materi penanggulangan risiko dan juga pembiayaan risiko. Saya yakin materi ini sangat menantang dalam hidup keseharian, apalagi yang menyangkut dengan penanggulangan dan pembiayaan. Iya, Pak. Materi yang sangat menantang. Namun di balik materi ini ada sukacita. Walaupun sebetulnya sukacita itu didapat melalui proses yang panjang, apalagi yang namanya pembiayaan itu. Wah, begitu juga ya Pak ya. Kalau menyangkut pembiayaan memang sangat mengapresiasi proses dari sejumlah penanggulangan risiko yang ada. Oh iya, apakah dalam penanggulangan risiko pembiayaan sangat dibutuhkan? Langkah-langkah agar pembiayaan tersebut juga dapat berdampak pada proses ringan begitu. Ya, tentu sekali Pak. Dalam langkah ini perlu dan sangat perlu dilakukannya identifikasi kemudian dievaluasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko yang mungkin akan terjadi, termasuk dari sudut pandang pembiayaan. Begitu Pak. Oh, terus bagaimana proses selanjutnya Pak? Baik Pak, berbicara masalah proses itu berarti mencakup identifikasi risiko sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Namun di samping itu juga mencakup adanya pengukuran risiko sekaligus pengembangan strategi dengan tujuan untuk mengurangi dampak daripada identifikasi yang akan dilakukan seperti itu. Terima kasih saudara telah paham dan mengerti arti sebuah materi dalam pertemuan kita pada saat ini. Namun perlu juga kita ketahui bahwa adanya pengendalian risiko, pembiayaan, kira-kira apa maksudnya itu? Baik Pak, pengendalian risiko pembiayaan itu adalah salah satu bagian dari sejumlah proses manajemen risiko pembiayaan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya risiko terhadap suatu badan usaha yang menyebabkan terganggunya kondisi keuangan yang tidak sehat, begitu Pak. Kondisi keuangan yang tidak sehat kira-kira begitu. Tapi kalau kita simak pendapat seorang tokoh bernama Akad Salam, dikatakan bahwa risiko pembiayaan terjadi apabila ada kegagalan oleh seorang nasabah dalam mengirimkan barang-barang, katakanlah komoditas tepat pada waktu yang telah disepakati gagal sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak kesepakatan dimaksud. Menurut contoh yang sangat sederhana, secara kira-kira bagaimana itu terjadi, Pak? Baiklah Pak. Contoh secara umum dari pembiayaan risiko dalam hal ini, teknik pembiayaan risiko yang paling sederhana dan bahkan paling terkenal adalah melalui pembelian polis asuransi tradisional, di mana risiko ditransfer secara kontraktual dari satu pihak ke pihak lain, kira-kira begitu. Baguslah. Itu berarti
pembiayaan dirancang untuk membantu menyelaraskan keinginan untuk menghadapi risiko baru demi pertumbuhan, tentu dengan apa ini? Kemampuannya untuk menanggung risiko tersebut, Pak. Begitu ya Pak ya. Mantap, kamu paham dan mengerti. Bapak bangga mendengar kemampuan kamu selaku di prodi destinasi di semester 4 pada saat ini. Sama-sama Pak, terima kasih juga Pak. Oh iya, gak dengar risk avoidance, kata menghindari resiko. Apa maksudnya itu? Pernah Pak, itu maksudnya adalah sebuah tindakan yang melibatkan keputusan untuk tidak melakukan kegiatan yang berpotensi, katakanlah menimbulkan masalah atau risiko. Betul sekali apa yang kamu katakan itu. Tentu sangat membutuhkan sebuah mitigation atau yang kita katakan dengan mitigasi untuk mengurangi dampak atau adanya kemungkinan terjadi sebuah risiko. Ya betul sekali Pak. Dengan adanya mitigation tentu akan berdampak mengurangi adanya kemungkinan dan juga mengurangi adanya dampak risiko yang akan terjadi. Betul apa yang kamu katakan. Tetapi kita juga perlu sekali memahami dan juga mengerti tujuan utama mitigasi risiko itu seperti apa sebetulnya. Baik Pak, untuk tujuan utama dari apa yang Bapak sampaikan, tujuan utama dari mitigasi risiko adalah mengurangi potensi kerugian, tentunya termasuk dalam dampak dari risiko itu sendiri. Selain itu juga dapat meningkatkan kesiapan dalam menghadapi kejadian yang tidak terduga. Baik, Bapak senang kamu selaku mahasiswa di prodi destinasi pariwisata Unkla DBSLA. Harapan Bapak dari sejumlah materi pertemuan tentu saya pesankan selalu diulang kembali untuk membaca secara teratur dan mengerjakan tugas-tugas secara estafet sesuai dengan PPT materi yang saya sampaikan terdahulu. Tentu berbicara tentang mitigation itu akan lebih komprehensif kalau kita mengkolaborasikan dari sejumlah online referensi yang berkaitan dengan mitigation, termasuk jenis daripada mitigasi itu sendiri. Baik Pak, kita tahu bahwa jenis daripada mitigasi itu sendiri adalah pertama, mitigasi risiko operasional. Iya. Kedua, mitigasi risiko keuangan. Betul. Dan yang ketiga, mitigasi risiko lingkungan. Oke. Dan selanjutnya yang keempat, mitigasi risiko keselamatan. Wah. Dan yang terakhir itu mitigasi risiko proyek. Baiklah, karena durasi kita dalam pertemuan ini sudah selesai. Terima kasih dan tetap semangat untuk selalu membagi waktu dan maksimalkan agar semua apa yang kita kerjakan hasilnya juga maksimal. Bukankah begitu Pak? Baik Pak, terima kasih. Baik, demikian sekilas perbincangan kami seputar menyangkut dengan masalah tugas-tugas di semester 4 di program Destinasi Pariwisata Unkla.